Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asafila dari mahasiswa Akademi Farmasi Yanas Husada Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Tugas utama pemimpin menurut James A.F. Stoner, yaitu seorang pemimpin harus bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya. Yang kedua, seorang pemimpin harus bertanggung jawab untuk menyusun dan menjalankan tugasnya dan menjadikan evaluasi untuk mencapaikan outcome yang terbaik. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa mengatur waktu dan menyelesaikan masalah secara efektif dan mengidentifikasi masalah dengan akurat. Peran pemimpin, yaitu terdiri dari 4 peran, yaitu peranan pemimpin dalam membuat suatu perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi yang dijalani dan bagi dirinya sendiri. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi yang dijalani dan bagi dirinya sendiri, selaku penanggung jawab untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut. Manfaat pemimpin dalam fungsi perencanaan yaitu perencanaan merupakan hasil pemikiran dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Terus perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan serta adanya keputusan yang berdasarkan fakta yang diketahui. Yang kedua, peranan pemimpin dalam memandang ke depan. Maksudnya di sini seorang pemimpin yang sering dan senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu membawa dan mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan yang tak terduga. Hal ini dapat memberikan jaminan bahwa jalannya proses yang dituju akan berlangsung secara terus-menerus tanpa hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Yang ketiga, peranan pemimpin sebagai pengawasan. Maksudnya, seorang pemimpin harus senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera diatasi, sehingga kegiatan kembali berlangsung seperti biasanya. Yang keempat, peranan pemimpin dalam mengambil keputusan. Maksudnya, pengambilan keputusan di sini merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemimpin yang ragu dan menunda dalam pengambilan keputusan dan metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim, komisi, dan sebagainya. Untuk mengetahui baik dan tidaknya keputusan yang diambil dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Selanjutnya, pandangan kepemimpinan. Beberapa pandangan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya yaitu 1. Kepemimpinan sebagai seni. Maksudnya menempatkan bakat sebagai faktor utama dan sangat penting, serta berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkan tujuan organisasinya. Artinya, kepemimpinan akan efektif dan efisien apabila ditangani orang yang berbakat besar dan tinggi. Yang kedua, kepemimpinan sebagai ilmu. Maksudnya di sini menitik beratkan pada proses belajar dan latihan. Artinya kepemimpinan akan aktif dan efisien bila ditangani oleh orang yang terlatih dan terampil atau berilmu. Seorang pemimpin harus mempercayai bawahannya. Maksudnya di sini sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, seorang pemimpin mampu memberi energi positif karena setiap orang punya energi dan semangat. Jadi, seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dengan keadaan yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menunjukkan energi yang positif.
Selanjutnya, seorang pemimpin harus mampu mengatasi kelemahan diri yang mereka miliki dan orang lain tidak mengetahui bahwa dirinya lemah. Secara umum, teori kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, teori deskriptif, maksudnya teori yang melukiskan hakikat, definisi, arti atau makna sesuatu. Yang kedua, teori preskriptif, yaitu merupakan teori yang memberikan preskripsi cara melakukan model-model melakukan sesuatu. Konsep kepemimpinan kewirausahaan. Kepemimpinan masih merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan seseorang wirausahawan. Chris Lowney tahun 2003 menggarisbawahi tentang makna kepemimpinan sebagai suatu yang esensial bagi setiap orang, karena pemimpin harus sanggup melewati masa-masa sukar untuk mengalahkan sikap bermalas-malasan, pengendalian diri, dan tahap ini harus dilewati sebelum memimpin orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.